A playgrounds for Stephen Fields. Om Swastiastu. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kelompok kami. Yang terhormat, Bapak, Ibu dosen penguji serta teman-teman sekalian. Kami di sini akan mempresentasikan hasil praktik kerja lapangan kami yang dilaksanakan di toko UD Eka Karya yang beralamat di Banjarlabak, Desa Anturan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng. Selanjutnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Koma Herlina Wisarti, NIM 19011032. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Mardika Pratnya Dewi, NIM 19011031. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nika Dek Widyastuti, NIM 19011033. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nikomang Sintia Delastini, NIM 19011188. Baik, untuk mempersingkat waktu, kami akan memulai presentasinya. Baik, di sini saya akan membahas mengenai materi yang bakalan kami sampaikan. Yang pertama, ada analisis situasi. Yang kedua, ada permasalahan mitra. Yang ketiga, ada solusi. Yang keempat, ada target capaian. Yang kelima, ada metode pelaksanaan. Yang keenam, ada pelaksanaan dan hasil kegiatan. Analisis situasi. Usaha mikro kecil dan menengah atau disebut dengan UMKM adalah sebuah pergerak perekonomian pada suatu daerah dan sekarang ini mulai dianggap sebagai pilar pergerakan perekonomian dari sebuah negara. Kegiatan sehari-hari dalam masyarakat tidak bisa dipisahkan dari kegiatan perdagangan atau kegiatan jual beli. Untuk dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Seperti contoh, UMKM yang bergerak di bidang toko kelontong. UD Eka Karya merupakan salah satu usaha yang bisa disebut toko kelontong yang dirintis oleh Ibu Ketut Lempung. Usaha ini dimulai dengan usaha kecil-kecilan, di mana Ibu Ketut Lempung berjualan keliling dengan modal pinjam barang dengan toko lain. Lambat laun, Ibu Ketut Lempung berserta almarhum suami meminjam modal ke bank untuk mendirikan toko permanen. UD Eka Karya merupakan toko kelontong yang berjenis toko enceran, di mana target pembeli Ibu Ketut Lempung kebanyakan di kalangan rumah tangga yang bisa membeli satuan. Ibu Ketut Lempung memperkerjakan karyawan sebanyak 8 orang dengan bekerja sesuai shift. Pandemi di akhir tahun 2019 memberikan dampak yang signifikan terhadap toko UD Eka Karya, di mana barang-barang yang diperjualkan harganya melonjak tinggi, sehingga Ibu Ketut Lempung harus melakukan pengurangan karyawan menjadi 6 orang. Dikarenakan Ibu Ketut Lempung takut tidak bisa membayar upah karyawan sebagai mestinya. Dengan pembahasan analisis situasi tersebut, maka dapat diidentifikasi permasalahan yang dihadapi oleh mitra, antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, dari segi manajemen keuangan, pengelolaan keuangan UMKM merupakan salah satu hal yang penting untuk dipelajari agar usaha dapat dijalankan dengan baik. Hal penting seperti pemisahan keuangan pribadi dan usaha tidak dilakukan, dampak buruknya adalah usaha tidak dapat berkembang dan bahkan mengalami kemunduran. Dalam pengembangan bisnis pun, manajemen keuangan yang bijak menjadi hal yang sangat penting demi kelangsungan usaha. Tanpa manajemen keuangan, pengeluaran akan menjadi kurang efisien. Dengan menyusun rencana keuangan, pelaku UMKM bisa memprediksi jumlah pemasukan dan pengeluaran selama beberapa periode ke depan. Dilihat dari aspek manajemen keuangan, toko UD Eka Karya tidak memiliki pembukuan apapun, sehingga pemilik toko tidak bisa menargetkan laba yang didapat dan modal yang dikeluarkan untuk toko. Yang kedua, dari segi pemasaran.
Pemasaran bukanlah semata-mata kegiatan menjual produk atau jasa, namun di dalam pemasaran harus ada kerjasama yang baik antar bagian agar tercapai pemasaran yang efektif. Definisi marketing atau pemasaran adalah kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan untuk mempromosikan suatu produk atau layanan yang mereka punya. Pemasaran ini mencakup pengiklanan, penjualan, dan pengiriman produk ke konsumen atau perusahaan lain. Jadi, dapat disimpulkan secara sederhana bahwa pemasaran merupakan suatu kegiatan di mana memiliki peranan yang sangat penting dalam suatu usaha untuk menawarkan usaha mereka ke masyarakat luas. Dilihat dari aspek pemasaran, di toko UDK Karya dari segi strategi promosi belum maksimal dalam memasarkan usahanya. Mereka hanya mengandalkan pemasaran lewat masyarakat yang memang tahu dengan sendiri akan keberadaan toko itu sendiri. Yang ketiga, dari segi manajemen persediaan. Manajemen persediaan merupakan sistem-sistem untuk mengelola persediaan. Bagaimana barang-barang persediaan dapat diklasifikasikan dan beberapa akurat catatan persediaan dapat dijaga. Manajer operasi di seluruh dunia telah menyadari bahwa manajemen persediaan yang baik sangatlah penting. Tujuan manajemen persediaan adalah menentukan keseimbangan antara investasi persediaan dengan pelayanan pelanggan. Manajemen persediaan di toko UDK Karya terbilang masih mengalami permasalahan, seperti ketidakadaan tempat untuk menaruh barang persediaan yang datang, menyebabkan barang persediaan ditempatkan di area toko, sehingga dapat mengakibatkan terganggunya aktivitas konsumen dalam berbelanja. Di mana juga barang persediaan hanya dibungkus kantong plastik yang memungkinkan dapat merusak barang persediaan. Untuk mengatasi permasalahan yang ada di toko UDK Karya, maka ditawarkan beberapa solusi sebagai berikut. Yang pertama, dari segi manajemen keuangan. Dalam aspek ini, toko UDK Karya perlu untuk mengelola manajemen keuangan. Keuangan adalah salah satu hal penting yang harus dikelola dengan bijak untuk kelangsungan perusahaan. Kedua, dari segi pemasaran. Dalam aspek ini, penulis memberikan pembinaan tentang melakukan pemasaran menggunakan platform media sosial seperti Facebook, Instagram, dan WhatsApp, serta memanfaatkan konten seperti TikTok yang belakangan sedang tren digunakan untuk memasarkan apapun. Solusi ini digunakan agar toko UDK Karya bisa dikenal banyak orang dari berbagai daerah. Yang ketiga, dari segi manajemen persediaan. Toko UDK Karya perlu melakukan sistem pengendalian persediaan. Dengan belajar manajemen persediaan yang tepat, toko UDK Karya dapat meminimalisir kerugian dalam usahanya. Metode pelaksanaan yaitu ada tahap persiapan, tahap pelaksanaan, prosedur kerja untuk mendukung realisasi metode yang ditawarkan, dan partisipan UMKM dalam pelaksanaan program. Pelaksanaan kegiatan. Tahapan kegiatan yang dilaksanakan dalam praktik kerja lapangan ini sudah sampai tahap persiapan dan tahap pelaksanaan. Tahapan yang sudah dilaksanakan yaitu yang pertama adalah tahap persiapan. Pada tahap ini, kami telah berkoordinasi dan memberikan surat permohonan izin untuk melaksanakan pembinaan UMKM dengan mitra atau pemilik usaha toko UDK Karya. Tahap pelaksanaan ini, kegiatan pertama yang dilakukan yaitu memberikan pelatihan internet marketing, karena seperti yang dilihat, semua karyawan sudah memiliki smartphone, sehingga pelatihan ini memaparkan tentang bagaimana pemanfaatan media sosial dalam pemasaran usaha toko UDK Karya. Toko UDK Karya ini kami mengambil 3 aspek kegiatan. Yang pertama ada manajemen persediaan, kemudian yang kedua ada pelatihan internet marketing, kemudian yang terakhir yang ketiga ada pelatihan aplikasi buku kas. Kemudian yang pertama itu manajemen persediaan, di mana kondisi awal toko UDK Karya belum mengetahui pengendalian stok barang yang baik. Kemudian kami di sana memberikan suatu pengarahan bagaimana cara tata letak stok barang agar terlihat lebih rapi lagi, agar lebih menarik sehingga pelanggan lebih senang untuk berbelanja ke toko UDK Karya. Kemudian capaian yang ingin dicapai yaitu peningkatan pemahaman tentang pengendalian stok barang. Kemudian yang kedua yaitu pelatihan internet marketing,
kondisi awal toko UD Eka Karya ini, di mana toko UD Eka Karya ini hanya dikenal masyarakat lewat mulut ke mulut. Jadi untuk di daerah yang lebih luas lagi, toko UD Karya belum dikenal masyarakat yang lebih banyak. Maka dari itu kami di sini membuatkan sosial media untuk toko UD Eka Karya ini, di mana nantinya akan dapat dipergunakan dengan baik untuk memasarkan tokonya. Di mana zaman sekarang semakin maju, semoga toko UD Eka Karya setelah kami buatkan sosial media digunakan dengan baik, terus mereka dapat menjual suatu barangnya lewat online seperti pada saat zaman sekarang ini banyak. Berdasarkan permasalahan yang ada di toko UD Eka Karya ini, setelah melakukan suatu pembinaan pada toko UD Eka Karya, penulis mengharapkan untuk kedepannya semoga toko UD Karya dapat bisa lebih memanfaatkan sosial media dengan baik, bisa memakai sosial media dengan baik, agar toko UD Eka Karya dapat dipasarkan melalui sosial media sehingga dapat dikenal lebih banyak lagi di kalangan masyarakat. Kemudian semoga toko UD Eka Karya bisa memulai dari awal lagi untuk masalah pencatatan, sehingga UD Eka Karya dapat melihat seberapa laba yang dihasilkan dari penjualan mereka sehari-hari. Kemudian setelah kami melakukan pembinaan UMKM tersebut, kami juga mengharapkan bahwa UD Eka Karya dapat memaksimalkan lebih baik lagi di dalam persediaan barang, sehingga barang-barang yang ada di UD Eka Karya bisa tertata lebih baik lagi, lebih menarik lagi, agar semakin nyamannya pelanggan untuk datang berbelanja.